Singkat saja, kalau semua hal yang kita lakuin asalnya dari ide di kepala, lo udah mikir belum? Ide itu datangnya dari mana? Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak sih kita tuh merasa bahwa realita hidup saat ini semakin sulit gitu untuk kita pahami? Misalnya, ketika kita mendengar kabar-kabar yang tidak masuk logika, seperti anak yang membunuh orang tuanya, orang tua yang melecehkan anaknya, hingga yang baru-baru ini terungkap, terdapat grup Facebook gitu ya teman-teman, bernama Fantasi Sedarah, dengan puluhan ribu anggota yang saling menyebarkan penyimpangan yang luar biasa, nauzubillahnya. Hidup kok seperti semaunya sendiri ya teman-teman. Fenomena zina, kekerasan, hingga krisis identitas kini makin marak, dan hal ini tentunya mengundang satu pertanyaan besar. Sebenarnya, untuk apa sih kita hidup? Apakah hidup hanya tentang sekolah, dapat nilai bagus, kerja, menikah, lalu meninggal dunia? Atau apakah ada makna yang lebih dalam dari itu semua? Kenapa kejahatan seperti tadi bisa terjadi? Tentunya di kehidupan sehari-hari kita sendiri pun pernah mempertanyakan ya teman-teman, hal paling mendasar sekalipun, seperti kenapa sih aku harus sekolah? Kenapa aku harus begitu? Bahkan sampai di tahap kenapa aku harus berislam. Tapi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tadi bukan sekadar keraguan, tapi justru sinyal bahwa hati dan juga akal kita itu sedang mencari jawaban yang benar. Bukan sekadar ikut-ikutan atau bahkan mabuk dalam aktivitas keagamaan tanpa tahu maknanya. Nah, untuk menjawab kegelisahan dan juga pertanyaan-pertanyaan mendalam tadi ya teman-teman, Alhamdulillah nih kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif. Langsung saja mari kita sambut Mbak Elima Winanta selaku pemateri dalam sesi Step Out hari ini. Halo Mbak Elima. Ya, halo Mbak Rizka. Suara saya kedengaran. Iya, terdengar Mbak, cukup jelas. Oke, gimana kabarnya nih Mbak hari ini? Alhamdulillah, dalam kondisi sehat. Al- Oke, kesibukan saya sekarang adalah sibuk mengistiqomahkan diri, mengistiqomahkan diri untuk menulis, ya, menulis topik-topik yang lagi hangat, kita, gitu ya. Kemudian juga kebetulan saya juga salah satu bagian dari ini ya, pendidik gitu ya. Jadi ya, mohon doanya teman-teman, semoga saya terus menjadi berproses menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Produktif sekali ya teman-teman. Nah, kemudian untuk moto hidup nih Mbak Elima, boleh dong untuk di-sharing juga nih ke teman-teman sebagai inspirasi ya nantinya. Moto hidup ya, karena moto hidup itu yang bikin kita semangat ya, Mbak Miss, kayak moto hidup saya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang. Insya Allah. Wah, keren sekali ya teman-teman pemateri kita satu ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan materi dari Mbak Elima. Kepada Mbak Elima, waktu dan layar kami persilakan. Apa lihat Mbak Rizka, mau izin saya share, Oh ya, baik share. Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini mendung, ya. Hari ini mendung, semoga tidak menyulitkan semangat kita untuk kita mencari tahu, mencari jauh lebih dalam lagi, begitu kan ya, tentang finding the one. Jadi, finding the one. Ya, mungkin banyak pertanyaan, tapi kan enggak. Misalkan banyak sekali pertanyaan, kenapa, kenapa, kenapa. Kalau di lingkungan kita itu kita lihat fakta-fakta sekarang itu wah, luar biasa ya. Kenapa ya? Kok banyak fakta-fakta itu
tidak sesuai gitu dengan apa yang kita pahami begitu kan ya, baiknya apa tadi Mbak Miska, grup fantasi sejarah itu kan sangat wow mencerahkan gitu kan. Wah, kok bisa ya, kenapa bisa ada gitu. Atau mungkin yang terbaru juga itu kan ada bapak yang apa namanya mencabuli anak ya 2 tahun ya dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang kok bisa ya gitu. Kenapa bisa begitu, padahal apa yang kita pahami sebagai seorang muslim gitu kan ya, hal demikian itu kan sesuatu yang sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat dilarang menurut keyakinan kita kan begitu ya. Ini kan kita semuanya muslim ya, dan semua orang pasti tahu ya kan, nggak ada gitu kan, nggak ada manusia yang melakukan hal yang demikian, yang tuanya begitu kan melakukan dengan anak bayi gitu kan dan lain sebagainya. Maka teman-teman, eh, ini kalau kita mau bicarain soal apa yang demikian banyak, atau tadi kata Mbak Rizka gitu kan, kalau kita mau lihat diri kita sendiri gitu, bisa jadi dalam diri kita juga ada pertanyaan gitu kan ya. Sebenarnya kita hidup itu kenapa gitu kan ya, apakah hanya sekedar hidup saja gitu, misalnya kita sekolah gitu, bahkan sekolah pun kita bisa jadi kita nggak tahu alasannya kenapa kita harus sekolah, kenapa sih harus sekolah, kenapa sih harus bangun pagi dan lain sebagainya gitu kan. Terus sekolah, terus kemudian lanjut lagi atau mungkin pikiran yang bekerja, lanjut lagi menikah, kemudian setelah itu buat gitu kan. Apa selanjutnya gitu kan. Suara saya masih kecil ya Mbak Miska, suara saya kecil. Iya Mbak, suaranya agak sedikit kecil. Mungkin boleh dinaikkan volumenya Mbak. Mana ini dah. Kalau ini? Kalau ini gimana? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih jelas atau masih kecil? Lebih besar suaranya moderator ya, Mbak? Oke. Halo, Oke, pas. bisa kedengaran? Bisa, Mbak. Baik, sudah jelas Mbak. Mohon maaf Mbak Elina, suaranya agak sedikit bergema gitu Mbak. Oh ya, ya sebentar. Masih PPT-nya? Halo, Mbak. Sudah Mbak, sudah. Jelas nggak? Ya, suaranya sudah jelas. Ya, Sudah jelas alhamdulillah. ya teman-teman? Oke. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya tadi ya. Sampai mana tadi ya, Mbak? Ya, oh Sampai ini ke itu Mbak, di yang pertanyaan receh pada diri kita. Pertanyaan pada diri kita itu kenapa kita harus sekolah tadi ya, Mbak Miskaya? Atau mungkin hanya atau tanya pada diri kita, sebenarnya hidup kita tuh apa sih yang mau kita tuju begitu kan ya? Kenapa kita harus melakukan ini, melakukan itu begitu kan ya? Atau sampai dalam level kemudian kita bertanya, kenapa sih aku harus misalnya menutup aurat begitu kan, harus memakai jilbab, harus mengenal Allah dan lain sebagainya begitu kan ya. Mungkin pernah ya, mungkin teman-teman pernah terbesit dalam diri kita, dalam diri teman-teman juga begitu kan ya. Maka teman-teman yang hendak ingin saya awali di sini adalah sebelum kita masuk
lebih jauh lagi teman-teman ya, maka uh, kita perlu gitu kan ya untuk merenung sebentar gitu kan. Merenung sebentar tapi jangan lama-lama ya. Merenung. Nanti nggak selesai caranya ya. Kita berpikir sebentar begitu kan ya, bahwa kita sebagai manusia gitu kan ya, itu kita punya kecerdasan, kita sehat secara jasmani gitu kan ya. Kemudian kita diberikan keindahan makhluk yang indah dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan marah dan lain sebagainya begitu kan ya. Ini kan semuanya sebenarnya adalah nikmat begitu kan, nikmat yang memang diberikan kepada manusia gitu ya. Dengan kecerdasan kita itu, kita gunakan kecerdasan kita itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kita gitu kan ya. Dengan kecerdasan itu kita bisa memikirkan segala hal yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya, sampai dalam tataran dengan kecerdasan kita itu sampai bisa menciptakan sesuatu yang baru, misalkan menciptakan teknologi lah dan lain sebagainya gitu kan ya. Dengan kesehatan jasmani kita bisa beraktivitas dengan tanpa batas gitu ya, yang masih muda-muda begitu kan gitu. Jadi semuanya itu adalah nikmat yang memang diberikan kepada manusia dan memang seharusnya digunakan sebagaimana mestinya begitu kan ya. Bukan malah kita gunakan untuk hal-hal yang jauh dari kemanusiaan gitu kan, jauh di luar nalar seperti tadi begitu ya, bahwa semua itu gitu ya harus kita gunakan ke dalam hal kebaikan gitu kan ya. Kalau kita menggunakan semua itu dalam hal kebaikan, maka hidup kita gitu ya, hidup kita itu akan memberikan makna yang berarti. Gitu. Jadi tidak cukup hanya sebatas pada bahwa kita ini adalah manusia begitu kan ya, dengan segala potensi tadi itu gitu ya. Tapi dengan kecerdasan, sehat, kecantikan, bahagia dan lain sebagainya yang kita punya, begitu kan ya, kalau kita hanya sekadar itu hidup begitu kan ya, maka sebenarnya kucing juga bisa gitu ya. Kucing juga punya otak begitu kan ya, kucing juga punya jasmani gitu. Kucing juga punya keindahan dalam jasmaninya gitu kan ya, dan dia juga bisa merasakan berbagai macam perasaan gitu ya, perasaan hati gitu ya. Jadi ini lebih dari itu, karena manusia adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dengan sesempurnanya makhluk begitu kan ya, sebaik-baiknya bentuk begitu kan ya, sehingga tidak cukup hanya kita kemudian menjalani kehidupan kita itu hanya sebatas pada bahwa kita ini hanya manusia. Yang penting aku bisa merasakan cinta misalkan dari temanku misalnya dan lain sebagainya, tidak gitu kan ya. Nah teman-teman, ini ya, bahwa inilah potensi manusia. Ya, potensi manusia itu ada apa saja? Ada akal gitu ya, ada akal, ada naluri gitu ya, dan juga ada jasmani gitu. Kalau dari ketiga hal ini begitu kan ya, kalau jasmani begitu, kalau kucing misalkan punya jasmani, manusia juga punya jasmani, fisik begitu ya, jasmani teman-teman. Kucing punya naluri, kita pun juga sama punya naluri gitu kan. Teman-teman tahu nggak berita tentang ibu gajah yang akhir-akhir ini, yang anaknya itu tertabrak truk begitu kan. Ibunya itu kemudian berdiri di samping truknya itu ya, mulai dari malam sampai pagi, nggak pindah-pindah tempat ya. Jadi mereka juga punya naluri, kita pun juga sama gitu. Kalau gajah itu ketika mereka di kawanan mereka itu ada bayi gajah gitu kan ya, dan mereka berada pada situasi yang bahaya begitu kan ya, maka mereka itu gajah-gajah yang dewasa itu segera membentuk formasi lingkaran untuk kemudian melindungi si bayi gajah tadi itu. Jadi bayi gajahnya itu ada di tengah-tengah langsung gitu. Jadi setelah lihat ada berita itu tadi tentang gajah teman-teman, wah itu FYP saya tuh sering tentang gajah gitu. Jadi melihat ya Allah, memang naluri keibuan itu memang pasti ada gitu kan. Naluri untuk melindungi, naluri untuk mempertahankan diri gitu kan ya. Itu gajah punya, kucing punya, manusia pun juga sama.
Nah, yang di sini teman-teman, yang ketiga ini akal gitu kan ya. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain begitu kan. Membedakan manusia dengan kucing, yang membedakan manusia dengan gajah, atau membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena dengan akal ini manusia mampu untuk kemudian membedakan begitu kan ya, mana yang baik, mana yang buruk, begitu ya. Dari akal ini kita bisa membedakan mana yang terpuji, mana yang tercela, begitu kan. Sehingga yang membedakan itu akal, gitu ya. Maka perlu untuk kemudian bagi manusia, begitu ya, karena manusia itu dibekali sesuatu yang istimewa, yaitu akal, begitu ya. Maka dalam hidup, gitu, manusia tidak cukup hanya sekedar menjalani kehidupan saja, karena sudah mempunyai potensi akal yang diberikan oleh pencipta kita, yaitu Allah, begitu kan ya, untuk kemudian menjalani kehidupan kita, gitu. Jadi kita menjalani kehidupan itu tidak hanya sebatas pada sekedar hidup aja gitu, sekarang PDW gitu kan ya, mungkin semau kita gitu ya, enggak gitu. Maka dalam hidup teman-teman begitu kan ya, karena kita punya akal ya, sesuatu yang istimewa tadi itu, maka hidup kita itu harus memiliki visi yang jelas gitu kan ya, memiliki visi yang jelas. Nah terus gimana caranya supaya kita itu bisa dapetin visi yang jelas gitu ya, karena visi yang jelas itu akhirnya membuat kita itu hidup itu tahu kita arahnya mau kemana, kita mau ngapain, untuk apa sih hidup gitu kan ya, kalau kita punya visi yang jelas gitu lah. Terus visi yang jelas ini gimana cara dapatnya gitu, karena ini rahasianya teman-teman ya, bahwa 3 pertanyaan besar ini harus kita munculkan dalam diri kita gitu, dan inilah menjadi landasan dan tujuan hidup kita gitu. Apa saja 3 pertanyaan besar itu ya, teman-teman pernah nggak ya bertanya seperti ini? Ya, Mbak Miska pernah nggak tanya dalam diri Mbak Miska? Gimana tuh, Mbak? Gimana? Oh belum berarti. Ya, oke. Yang pertama, dari manakah manusia dan kehidupan ini gitu berasal? Jadi artinya kalau kita tanya gitu pada diri kita gitu, aku tuh dari mana sih gitu kan, Elima tuh dari mana sih? Dari bapaknya. Iya dari bapaknya. Terus bapaknya dari mana? Dari orang tuanya lagi. Orang tuanya dari mana? Dari orang tuanya terus orang tuanya terus begitu kan, sampai muaranya ke siapa? Nabi Adam. Nah terus Nabi Adam dari mana? Ya berarti nggak mungkin kan Nabi Adam itu tiba-tiba celing ada gitu ya, pasti ada yang kemudian menciptakan, ada yang meng-create-nya begitu. Nah ini pertanyaan yang paling mendasar adalah dari mana sih sebenarnya manusia dan kehidupan alam semesta ini gitu ya, alam semesta, kehidupan gitu kan ya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua begitu kan ya, untuk apa manusia dan kehidupan ini gitu. Jadi ketika kita menanyakan kita dari mana sih gitu kan ya, lalu keberadaan manusia dan kehidupan alam semesta begitu kan ya, jadi untuk apa? Untuk apa diciptakan kalau kemudian memang ada gitu kan ya. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga, akan kemana setelah ini? Apakah kehidupan ini itu seterusnya begitu kan? Apakah ada akhir gitu kan ya? Lalu nanti manusia kemana? Gitu. Lalu manusia nanti kemana dan kehidupan setelah ini nanti akan kemana? Gitu. Nah teman-teman, dalam menjawab pertanyaan ini gitu kan ya, ini kan butuh jawaban gitu kan. Jawaban yang kemudian potensinya bisa jawaban yang benar, bisa jawaban itu salah begitu kan ya. Maka teman-teman kita perlu untuk kemudian meninjau lagi begitu kan ya. Tentu kita perlu ya mendapatkan jawaban yang benar atas landasan tadi itu, pertanyaan besar itu tadi. Nah, maka coba gitu kan, coba ya. bayangin ya teman-teman ya. Tiba-tiba teman-teman ada di suatu tempat gitu kan asing ya, tiba-tiba sadar pas buka mata itu tiba-tiba ada di tempat yang belum pernah kita jamah sebelumnya gitu kan, orang-orangnya pun juga beda begitu kan ya, pokoknya belum pernah kita tahu gitu. Lalu apa yang ada di benak teman-teman? Kalau Mbak Kalau dari Miska saya nih, Mbak, ya, kalau dari apa? saya
Yang pasti, pertama saya pasti bingung nih Mbak, kayak kok bisa saya ada di sini? Gimana ceritanya saya ada di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya ke sini ya? Apa tujuan saya ditaruh di sini nih? Itu sih Mbak. Kalau Hmm. dari saya mikirnya pasti gitu. Kalau misal di tempat asing ya Mbak. Jadi asing gitu. Buka mata tiba-tiba ada di tempat yang nggak pernah kita tahu sebelumnya. Ya. Terus kita tanya, hah ini tempat apa gitu kan ya? Ini tempat apa? Terus ngapain aku di sini? Gitu. Kenapa aku bisa ada di sini gitu kan ya? Ya kan tanya, pasti tanya ini. Sebelumnya aku di mana ya terakhir kali ya begitu kan ya. Terakhir kali aku di mana kok tiba-tiba di tempat ini gitu kan. Terus aku harus ngapain di sini gitu kan. Pasti akan bertanya seperti itu gitu ya. Maka teman-teman dari jawaban tadi itu kan kita mencari jawaban ya. Kita mencari jawaban atas kebimbangan kita gitu kan ya dengan keberadaan kita sekarang ini gitu kan ya. Nah, terlepas dari jawaban benar atau salah itu kemudian ada beberapa jawaban yang kemudian ditemukan teman-teman ya. Jadi orang-orang sudah menemukan jawaban gitu ya. Ternyata jawabannya tuh ada yang kemudian menjawab bahwa kehidupan ini manusia ini tuh ada dengan sendirinya gitu. Ada dengan sendiri jadi tiba-tiba ada gitu aja. Jadi terbentuknya bumi gitu kan tiba-tiba aja ada gitu. Atau terbentuknya pohon gitu tiba-tiba ada aja gitu. Jadi misalkan kalau ini ballpoint di atas meja saya sekarang itu bisa jadi meyakini bahwa ini ballpoint tiba-tiba ada gitu, cering gitu kan ya. Magic kayak magic gitu kan ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu juga dijawab gitu kan. Juga dijawab bahwa eh, manusia ya itu berasal dari materi. Kehidupan itu dari materi. Karena dia dari materi tiba-tiba ada, maka nanti dia akan juga kembali. Akhirnya berakhir menjadi materi. Gitu kan. Berakhir menjadi materi. Dan karena berasal dari materi tiba-tiba ada aja gitu kan ya. Berarti apa? Manusia itu berhak atas kehidupan yang dia miliki sekarang begitu kan ya. Karena tiba-tiba ada gitu kan. Akhirnya apa? Manusia itu bebas untuk mengatur hidupnya sendiri. Ya, bebas untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur kehidupannya sendiri. Dia mau hidup dengan cara bagaimana, mau memenuhi nalurinya itu seperti apa, begitu kan ya. Ya itu terserah pada manusianya, begitu kan ya. Dan yang lebih jauh lagi bahkan sampai tidak percaya dengan hal-hal yang goib gitu kan ya, selama itu tidak bisa dibuktikan dengan akal, tidak bisa dibuktikan secara sains gitu kan ya, maka dia tidak akan percaya begitu, dia tidak akan percaya. Jadi contohnya kalau kita ngomongin soal hari akhirat misalkan ya, ekstrim lah ya, maka nggak akan percaya. Kalau ngomongin soal malaikat nggak akan percaya, ngomongin soal apa lagi ya dan lain sebagainya, pahala dosa nggak akan percaya gitu ya, karena itu kan nggak bisa dibuktikan dengan sains, tidak bisa dibuktikan secara nyata gitu kan. Nah itu paling jauh ada yang demikian teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang kemudian mencari jawaban sampai ketemu jawabannya itu bahwa di pertanyaan yang pertama gitu kan ya, dari mana sih manusia, alam, kemudian kehidupan itu berasal? Menemukan jawaban bahwa di balik alam semesta dan kehidupan itu ada yang menciptakan. Pasti dia berasal dari sesuatu yang lain begitu kan ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada celing begitu, nggak mungkin. Jadi kalau misal ini ballpoint gitu ya, ini ballpoint saya, ya, ini ballpoint saya ada di atas meja. Itu sampai kemudian bisa menemukan bahwa ini ballpoint pasti ada yang buat gitu kan, pasti ada pabriknya. Nggak mungkin misalkan ada batu kemudian dia berkumpul jadi satu kemudian jadi ballpoint, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti ada yang membuat ballpoint ini. Nah kemudian karena di balik alam semesta kehidupan dan manusia itu ada yang menciptakan begitu kan ya, maka hasil hasil ciptaannya itu kemudian ada setting artinya ada pengaturan gitu kan, ada pengaturan yang dibuat oleh yang menciptakan tadi begitu kan. Ini ballpoint gitu kan ya, ini kan juga ada pengaturannya begitu kan ya. Ini kalau saya pencet tombolnya ke bawah, bukan tombol ya tapi apa ini itu nanti dia keluar ballpoint yang bertinta merah. Kemudian kalau yang sebelahnya keluar
warna hitam. Terus gimana caranya supaya kalau misalkan isinya habis bisa diganti dan lain sebagainya. Itu kan pengaturan. Gitu. Pengaturan yang sudah diberikan oleh si pencipta ballpoint ini, gitu kan. Nah, ini kalau benda ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bicara soal manusia, ya jelas apalagi manusia gitu kan. Manusia yang menjalani kehidupan, tentu kemudian di situ ada pengaturan-pengaturan yang diberikan oleh penciptanya. Gitu. Nah, karena ini manusia tadi dibekali akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, begitu kan ya. Kemudian ada pengaturan dan lain sebagainya, maka nanti kemudian di pertanyaan yang ketiga, gitu kan, akan kemana nanti manusia, kehidupan dan alam semesta ini, begitu ya. Maka nanti jawaban yang ketemu itu ada apa? Nanti ada tujuan akhir, gitu kan ya, ada tujuan akhirnya. Nah, bagi manusia nanti ada laporan pertanggungjawaban kalau bahasa saya, gitu ya. Ada laporan pertanggungjawaban kepada yang menciptakan. Ini teman-teman kalau yang aktif organisasi ya, saya yakin teman-teman yang aktif organisasi ini nggak asing dengan istilah LPJ gitu kan ya. Kalau ikut BEM, ikut HIMA lah, ikut apa, UKM dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalau ngadain kegiatan itu kan pasti ada laporan pertanggungjawaban. Gimana kegiatannya apa namanya, panitianya siapa aja, dana yang dibutuhkan apa aja, gimana kendalanya, prosesnya dan lain sebagainya, itu kan dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi sama bagi manusia gitu, dan pertanggungjawaban ini berlaku untuk manusia ya teman-teman ya, karena manusia yang menjalani, manusia yang diberikan akal begitu kan. Kalau alam semesta, pohon, kemudian kucing atau gajah itu kan tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena tidak dibekali akal gitu kan ya. Tidak dibekali akal untuk kemudian membawa hidupnya itu ke arah mana gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi jawabannya itu ada beberapa. Nah, jawaban yang kemudian itu tadi, nah jawaban yang benar tadi itu teman-teman ya, maka bagaimana cara mendapatkan jawaban yang benar? Ya tadi kan potensinya bisa benar, bisa salah, begitu kan ya. Nah, jawaban yang benar itu tentunya pengen kita dapatin untuk kemudian menyelesaikan 3 pertanyaan yang besar. Nggak mungkin kan kita butuh jawaban yang salah gitu ya. Ujian aja kita berusaha menuliskan jawaban yang benar kok gitu kan ya. Nah makanya pun juga sama teman-teman, dalam kehidupan kita butuh jawaban yang clear, jawaban yang memuaskan kita, jawaban yang benar gitu kan. Maka ini harus dilalui melalui proses berpikir yang benar pula gitu. Proses berpikir ini yang melalui akal tadi itu teman-teman gitu kan, melalui akal. Kalau proses berpikir ya di dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani begitu ya, di kitabnya ya, judulnya itu Nidhamul Islam gitu kan. Itu beliau itu memaparkan teman-teman bahwa manusia itu dalam proses berpikirnya itu ada 3 level begitu kan ya. Ada level yang pertama adalah dangkal, yang kedua adalah berpikir mendalam, dan yang ketiga adalah berpikir cemerlang. Dan proses berpikir ini yaitu yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain gitu kan. Kalau tadi gitu kan keberadaan akal begitu, itu yang membedakan antara manusia dengan kucing begitu kan ya, manusia dengan gajah. Tapi yang kemudian di sini teman-teman, proses berpikir ini yang mampu kemudian membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nanti penyikapan terhadap hidup pun juga sama, akhirnya berbeda gitu. Pandangan terhadap kehidupannya pun juga akan berbeda karena proses berpikirnya ini tadi ada 3 level ini tadi. Nah, coba level yang pertama teman-teman ya. Level yang pertama proses berpikir dangkal. Gimana sih berpikir dangkal itu? Dangkal itu apa sih? Dangkal itu kan kalau bahasa Jawanya itu kan cetek ya. Cetek itu apa ya bahasa Indonesianya? Cetek, pendek gitu ya, berpikiran pendek gitu. Jadi contoh gini deh, lebih gampangnya gitu ya. Misal ada laki-laki dan perempuan ya, mereka sepasang kekasih, mereka pacaran gitu kan ya. Kemudian si perempuan ini diputuskan oleh si laki-lakinya gitu kan. Diputuskan oleh laki-lakinya, padahal si perempuan ini bucin banget sama si laki-laki. Nah, karena si perempuan ini berpikiran dangkal,
Apa yang dia lakukan ketika dia diputuskan oleh si laki-laki? Ada yang mau sharing? Barangkali ada yang naudzubillah ya, jangan ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman ya ada sharing pengalaman mungkin ya kan Mbak ya. Ya. Atau Mbak Miska nih. Waduh, enggak ya Mbak Miska ya. jangan Enggak, jangan Mbak Mbak. Miska. Tapi kalau mau tebak-tebakan nih, gimana kalau mau menebak apa yang dilakukan si perempuan ini ketika dia itu berpikir dangkal? Oke, kalau dari saya Mbak, kalau misal perempuan ini berpikir dangkal terus dia diputusin gitu ya Mbak, pasti yang pertama dia bakal aduh stres banget gitu, pusing bahkan sampai ke depresi putus asa gitu ya Mbak. Karena kayak mungkin kebahagiaannya itu kan tergantung pada si cowoknya itu tadi. Bahkan di beberapa kasus itu sampai bunuh diri Mbak ketika diputusin sama pasangannya gitu. Itu sih Wah, Mbak. wah parah ya. Tapi memang banyak ya kasus bundir ya teman-teman ya. Jangankan jangankan kasus putus dengan pacar, ya kuliah aja bundir. Gitu kan, kuliah aja bundir kan. Beberapa waktu yang lalu kan ada kan anak UNER itu ya bundir kan ya. Dan ya itulah, jadi sepakat sepakat ya Mbak Miska ya. Jadi kalau berpikiran dangkal itu seolah-olah itu hidupnya itu hancur gitu kan ya, karena kita menyerahkan hidup kita itu ya kepada dia, ya sesama manusia begitu kan. Jadi mengharapkan dia itu senantiasa ada di samping kita begitu kan ya. Jadi pada saat kita itu putus ya, pada saat diputus hubungan itu wes lah kayak buyar gitu hidup, nggak ada harapan lagi. Jadi apa yang dilakukan? Bunuh diri kayak gitu kan. Itu yang paling ekstrim ya, jangan sampai ya. Atau dia stres lah, meratapi dan lain sebagainya begitu kan ya. Itu berpikiran dangkal tuh seperti itu. Jadi pemikirannya itu dia berpikir dangkal, berpikir pendek gitu. Nah, kemudian yang kedua itu level berpikir mendalam. Nah, ini agak tinggi dikit ya daripada yang dangkal ya. Dengan kasus yang sama, teman-teman. Dan kasus yang sama, si perempuan kalau dia diputusin ya sama pacarnya, dia bucin dengan si laki-laki, kalau si perempuan itu berpikir mendalam, apa yang kemudian dia lakukan? Ya, dia akan mencari apa? Sosok yang lebih baik lagi daripada si laki-laki. Aduh, barangkali aku kurang ini, kurang itu gitu kayaknya. Jadi kayak mengintrospeksi diri gitu. Apa yang kurang dari aku? Ya aku kurang cantik lah gitu kan. Aku kurang cantik, mungkin aku kurang gaul, mungkin aku akan lebih gaul lagi, lebih cantik lagi gitu kan ya. Tak amplas deh ini mukaku gitu kan. Terus nanti apa? Supaya dapetin sosok laki-laki yang lebih baik lagi bisa jadi gitu kan ya. Itu berpikir mendalam ya. Beda lagi kalau kemudian berpikir cemerlang, ini level yang paling tinggi teman-teman begitu kan ya. Dengan kasus yang sama ya, si perempuan itu kemudian diputus oleh kekasihnya karena si perempuan itu dia berpikir cemerlang ya, sadar gitu kan ya. Apa yang dia lakukan coba ketika dia diputuskan oleh kekasihnya? Justru dia akan bersyukur gitu ya. Dia akan bersyukur ketika dia itu diputuskan. Kenapa? Dia menyadari bahwa aktivitas itu semakin mendekatkan dia kepada apa? Kepada hal-hal kemaksiatan begitu kan ya. Bukan muhrimnya begitu kan, kemudian berduaan lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kemudian dia bersyukur bahwa Allah kemudian memberikan dia petunjuk begitu kan, untuk kemudian bisa udah putusin aja. Kalau di bukunya Ustadz Felix ya udah putusin aja gitu. Gitu. Jadi dia semakin bersyukur ketika dia itu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena sebelumnya dia mengetahui ada informasi dan dia membaca itu pesan dari Allah bahwa jangan mendekati zina, gitu. Diharamkan untuk kemudian mendekati zina. Maka berpacaran itu adalah pintu masuk gitu ya, pintu masuk untuk kemudian mendekati ke arah zina. Nah, secara fakta pun juga sudah terbukti ya bagaimana saudara-saudara kita yang maksud saya bukan saudara kandung ya, naudzubillah. Artinya di luar sana muda-mudi itu ketika mereka itu berduaan sepasang kekasih, tertangkap kamera sedang melakukan ini, tertangkap kamera sedang melakukan itu gitu kan. Sekarang udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, bahkan sudah berani dipertontonkan
di tempat umum, di tempat yang terbuka lah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi itulah teman-teman berpikir cemerlang ya. Jadi 3 proses berpikir ini akhirnya membedakan antara manusia satu dan manusia yang lain. Gitu kan ya. Jadi tiga kasus yang sama dengan penerimaan yang berbeda akhirnya. Gitu kan. Yang satunya bunuh diri karena putus cinta, putus harapan, putus asa, hidupnya hancur gitu ya. Kemudian yang kedua dia itu justru malah memperbaiki diri ya, memperbaiki diri dan mencari yang lebih baik lagi tapi masih melakukan aktivitas yang sama gitu kan. Yang ketiga, di kondisi yang ketiga justru dia malah bersyukur. Gitu ya, malah bersyukur dia kemudian memperbaiki diri dengan semakin memahamkan dirinya itu bahwa ini loh ternyata aturan di dalam hidup itu nggak boleh begini sama Allah, nggak boleh begitu sama Allah, kita harus bagaimana, perempuan itu harusnya seperti apa di dalam yang Allah mau, begitu kan, dan seterusnya. Jadi tiga level berpikir ini ya teman-teman ya. Nah kemudian, maka mari kita terapkan ya teman-teman. Mari kita terapkan proses berpikir tadi itu. Ya kita nggak mau kan ya berpikir yang dangkal, berpikir yang cetek begitu, berpikir yang pendek, atau berpikir yang mendalam tetapi masih belum kemudian menemukan makna yang sesungguhnya begitu kan ya. Tentunya kita harus mencari yang terbaik. Jawabannya terbaik ya apa? Cemerlang, jawabannya cemerlang. Nah kita coba terapin deh untuk kemudian menjawab 3 pertanyaan besar begitu kan ya. Maka proses berpikir yang cemerlang itu adalah proses berpikir yang mengaitkan antara alam semesta, manusia, kehidupan gitu kan ya, dan mengaitkan ketiga hal ini tadi dengan sebelum keberadaan manusia, kehidupan dan alam ini, dan sesudahnya. Ini kan menjawab pertanyaan 3 tadi gitu ya. Dari mana, untuk apa, dan nanti kita akan mau kemana gitu kan ya. Nah ini kemudian kita kaitkan. Kita berpikir alam semesta, manusia, dan kehidupan gitu kan ya. Ini memang dikelompokkan menjadi 3 ya teman-temannya, karena memang semuanya masuk di 3 hal ini gitu kan. Alam semesta dia termasuk apa ya? Termasuk bumi, termasuk alam gitu kan, termasuk pepohonan dan lain sebagainya gitu ya. Terus apa lagi? Tata surya ya itu kan alam semesta, masuk di alam semesta. Manusia ya manusia gitu kan ya. Nah kehidupan berarti apa? Kehidupan bahwa setiap yang bernyawa itu nanti akan mati gitu. Ada apa ya? Jangankan manusia ya, baterai aja bisa mati kok gitu ya. Laptop aja bisa mati kok gitu kan. Nah, jadi 3 hal ini kemudian kita kaitkan dengan sebelum keberadaan mereka semua itu dan sesudah. Maka inilah yang disebut dengan pemikiran yang cemerlang. Gitu. Nah, pemikiran cemerlang ini kemudian ditopang juga begitu kan ya oleh informasi-informasi dari dalil. Karena kita adalah kaum muslimin gitu ya. Kita seorang muslim. Maka kita coba deh cari gitu kan ya di dalil ya bahwa di sini Islam itu akhirnya menjawab pertanyaan mendasar tadi itu dengan jernih, menyeluruh gitu kan ya, sampai kemudian memuaskan akal kita dan sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Bahwa manusia itu apa? Sesuai dengan fitrah ya. Fitrah manusia kita itu lemah, kita butuh sandaran, kita butuh ada yang kemudian menjawab pertanyaan besar kita gitu kan ya. Nah, coba kita cek di apa kata Islam. Begitu ya. Di dalam surat Al-Insan ini menjawab di pertanyaan yang pertama. Siapakah kita dan dari mana kita berasal? Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini sudah ini kayak legalitas gitu kan ya, bahwa kami loh yang menciptakan manusia itu. Prosesnya mau tahu nggak gitu kan? Dari setetes mani kemudian kami hendak mengujinya gitu ya. Dan nanti di ayat yang lain itu juga nanti menceritakan bagaimana proses kejadian penciptaan manusia. Begitu kan, dari nutfah, kemudian dari apalah, dari apa gitu kan ya, dari segumpal darah, kemudian kami jadikan bentuk-bentuk itu gitu kan ya. Jadi ada teman-teman gitu ya.
Kemudian di ayat yang lain di surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 gitu ya. Ini adalah uh, penciptaan alam semesta begitu ya. Kalau tadi ayat tentang penciptaan apa langit manusia gitu kan ya. Nah, di sini pun juga dibahas gitu kan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu ya agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu, gitu kan ya. Kita tahu ya, sungai itu juga bermanfaat bagi kita ya untuk sarana transportasi, kita bisa mengambil bisa memenuhi kebutuhan pokok dari sungai dan lain sebagainya. Sungai pun menjadi mekanisme alam itu untuk alam itu bisa terus ya bisa berjalan gitu kan. Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah pula menundukkan malam dan siang. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur, gitu ya. Ini sudah di ini ini statement gitu kan ya, statement yang sudah dicap gitu kan ya, bahwa yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, bulan yang terus berada dalam orbitnya, bikin matahari yang terus bersinar, sungai-sungai itu kemudian ditundukkan terhadap manusia supaya manusia itu bisa memanfaatkannya, hujan gitu dan lain sebagainya. Itu adalah sudah mekanisme yang sudah dibuat Allah gitu kan ya. Maka di sini Allah itu tidak sedang melempar dadu gitu ya, tidak sedang melempar dadu dalam menciptakan alam semesta, tapi sudah ada perhitungannya gitu. Ini kalau kita mau merenung lagi, misalkan kita lagi lihat hujan itu, coba deh kita melihat hujan itu bukan cuma kosongan begitu ya, tapi melihat hujan itu ya Allah, bagaimana bisa terjadi siklus air gitu kan ya. Air menguap, kemudian jadi awan kalau sudah tidak mampu menampung embun air itu akhirnya turun hujan begitu kan ya, dan seterusnya. Hujan itu nanti memberikan berkah, kalau nggak berkah ya bisa jadi musibah gitu kan ya. Tapi bukan berarti bahwa hujan itu musibah, enggak gitu kan ya. Itu tergantung dari bagaimana manusia melihat begitu kan ya. Jadi hujan itu kemudian mampu memberikan manfaat ya, berkah bagi manusia itu menumbuhkan buah-buahan yang nantinya akan menjadi rezeki untuk manusia, dimakan, dikonsumsi dan lain sebagainya. Gitu. Maka terjawab begitu kan ya, maka dibalik dibalik manusia, alam, kehidupan gitu kan ya, itu Allah yang menciptakan, ada Allah. Nah, terlebih lagi sebagai manusia kita menyadari bahwa aku ini ciptaan dari Allah. Aku ini bukan hanya sebatas pada aku sebagai manusia, gitu kan ya. Elima bukan hanya sebatas pada manusia, gitu ya. Tapi Elima ini adalah hamba Allah, gitu kan ya. Karena itu tadi pertanyaan yang pertama, oke, sudah terjawab. Ya, semuanya itu berasal dari Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk apa kita ada di dunia ini? Ya kalau kita diciptakan dan kita ditaruh di dunia, kita mau ngapain? Gitu kan ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya di surat At-Tin ayat keempat dan di surat Az-Zariyat ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Gitu ya. Jadi ciptaan sebaik-baiknya saja gitu kan. Itu kemudian tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah begitu kan ya. Ini ciptaan yang baik gitu kan. Ciptaan yang sebaik-baiknya gitu kan. Apalagi ciptaan-ciptaan yang lain, semuanya akan tunduk begitu. Semuanya akan tunduk. Kalau kemarin waktu Idul Fitri ya, itu banyak sekali postingan yang kemudian saling mengamati alam. Ya, bagaimana daun-daun tuh nggak ada yang bergerak gitu kan ya, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang tertiup angin dan lain sebagainya pada saat pagi hari gitu.
Ya karena mereka berzikir gitu kan. Kan memang ada ya dalilnya bahwa pohon-pohon itu berzikir, ombak pun itu juga berzikir kepada Allah, ya, dan lain sebagainya, semuanya itu berzikir kepada Allah gitu. Maka semua itu adalah ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah tujuan kita di dunia. Ibadah ini kemudian tidak diartikan sebagai ibadah sebagaimana yang mungkin selama ini kita pahami ya, ibadah sholat, zakat, puasa hanya sebatas itu, tidak. Tetapi beribadah kepada Allah adalah apa? Memperuntukkan apa yang kita lakukan itu hanya untuk kepada Allah gitu loh. Apa yang kita lakukan itu hanya untuk kepada Allah, ya. Jadi kita menolong orang, begitu kan ya, misalkan, ya itu adalah untuk Allah. Amal ini adalah sebenarnya kita peruntukkan untuk Allah, agar Allah itu ridho kepada kita, gitu kan ya. Kita merawat kita merawat adik kita, seorang orang tua merawat anaknya, begitu kan ya, menjaga kehormatannya, semuanya itu diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk Allah, gitu. Maka inilah tujuan manusia itu kemudian diciptakan, ya. Nah kemudian pertanyaannya yang ketiga, setelah itu kita mau kemana, gitu. Jadi setelah kehidupan ini kita mau kemana? Ya Al-Mu'minun ayat 115, ya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami itu menciptakan kamu itu main-main, gitu ya, tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, gitu, gitu. Ini sudah peringatan dari Allah, gitu ya, bahwa kita diciptakan di dunia, ya, diciptakan, gitu kan. Apakah dengan main-main, nggak ada aturan, gitu kan ya, dan kamu nggak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah, begitu kan ya. Maka di Al-Isra pun juga dikatakan ya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tadi kan ya ada laporan pertanggungjawaban. Ya, yang laporan pertanggungjawaban itu bagi siapa ya? Makhluk yang punya pendengaran, penglihatan, hati nurani, gitu. Ini ditujukan kepada manusia. Karena manusia yang dibebankan apa? Aturan dalam kehidupan, begitu kan ya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, gitu kan. Itu dibebankan kepada manusia. Maka di sini jawaban kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah, gitu kan. Ketika kita nanti kembali kepada Allah, nanti kita akan mempersembahkan. Nanti selama di dunia kita ngapain? Gitu ya. Selama di dunia apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kenapa kita justru melakukan itu padahal Allah sudah melarang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka inilah teman-teman, ketika 3 pertanyaan besar tadi itu, gitu ya, itu kemudian kita dapatkan jawabannya bahwa sebelum di dunia itu ada Allah yang menciptakan, kemudian di dunia alam dan alam semesta manusia dan kehidupan itu kemudian nanti juga akan dibangkitkan, ada hisab, gitu kan ya. Maka 3 pertanyaan besar kalau ini sudah terjawab, gitu ya, maka inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah akidah, gitu. Akidah Islam. Nah, ini adalah landasan hidup kita, teman-teman, gitu ya. Landasan hidup yang kemudian dari landasan itu kemudian memunculkan apa? Aturan, gitu ya. Aturan untuk kemudian menjalani kehidupan. Nah, kita kan sudah familiar ya mendengar istilah akidah Islam, gitu ya. Hanya saja kita perlu untuk kemudian mendalami lagi akidah Islam itu, bahwa ini loh, gitu kan ya, nanti akan ada hisab, gitu kan, di kehidupan setelahnya, gitu. Bahwa nah inilah kalau kita berangkat dari judul ya, kalau kita melihat judul yang kita buat hari ini itu kan ada Thoriqul Iman, gitu kan. Maka inilah yang kemudian maksud dari Thoriqul Iman, teman-teman, begitu kan ya, jalan untuk menuju keimanan kita kepada Allah, gitu ya. Jadi keimanan ini itu diperoleh dengan cara proses berpikir, ya, proses berpikir yang benar, gitu. Bukan sekedar ikut-ikutan orang tua misalkan, karena kita dilahirkan dari keluarga Islam, gitu ya. Ini seperti apa yang dikatakan oleh R.A. Kartini, gitu ya, teman-teman. Kemarin saya ikut acara kajiannya
apa teman-teman yang ngadain kajian dengan tema Kartini begitu kan ya, itu disampaikan gitu ya. Kartini itu kan di dalam suratnya itu menyampaikan bahwa aku ini Islam, nenek moyangku Islam, tapi aku nggak ngerti tentang Islam. Maka ajari aku gitu. Maka ajari aku tentang bagaimana Islam dan lain sebagainya. Itu suratnya kepada siapa? Salah satu gurunya begitu kan. Dia Islam gitu, nenek moyangnya Islam, bapak ibunya Islam, nenek moyangnya Islam, tapi nggak ngerti Islam itu kayak gimana gitu. Nah, maka teman-teman, keimanan itu kemudian memang harus didapat dengan cara proses itu tadi, proses berpikir yang benar dengan menuntaskan jawaban tadi itu gitu. Maka ini harus ada pembenaran yang pasti, jadi clear gitu kan ya. Clear, tidak kemudian menimbulkan banyak pertanyaan lagi gitu kan, kemudian sesuai dengan fakta dan kemudian dibuktikan dengan dalil gitu. Jadi ada apa namanya, dalil yang kemudian menguatkan begitu ya teman-teman. Maka kalau landasannya itu sudah benar atau akidahnya itu sudah benar teman-teman, maka kita akan mempunyai pandangan hidup gitu ya yang benar gitu, sehingga mendorong kita itu untuk apa? Untuk berbuat itu sesuai dengan aturan yang datang dari akidah tadi. Karena akidah Islamiyah tadi ya, akidah Islam tadi itu apa? Itu memunculkan aturan kan ya tadi ya. Karena kita itu asalnya adalah diciptakan oleh Sang Pencipta, gitu kan. Sang Pencipta punya setting, gitu kan ya, punya pengaturan. Makanya inilah akidah. Jadi ada aturan-aturan. Jadi kalau kita kemudian menemukan akidah yang benar, gitu kan, landasan akidahnya ini benar, ini nanti akan bisa mempengaruhi bagaimana manusia nanti akan berbuat, gitu. Mendorong kita itu untuk kemudian berbuat sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, gitu ya. Nah, jadi maka harus didahului dengan memecahkan masalah tadi itu, teman-teman, masalah besar, memecahkan pertanyaan besar tadi itu, gitu ya. Nah, ini tadi. Kemudian, nah sehingga kenapa ya? Tadi kan Mbak Miska kan menyampaikan begitu kan ya, banyak sekali hal-hal yang luar biasa ini ya, mencengangkan begitu kan ya, kok bisa ada gitu kan. Apa itu tadi grupnya apa namanya Mbak? Fantasi Sedarah. Ya, Mbak. Ini ya, Fantasi Sedarah ini. Wah, luar biasa ya, sampai kalian suka Fantasi Sedarah sama siapa ya Allah, sampai kemudian membaca komen-komenannya itu. Aku nggak sabar gimana. Agak sabar menunggu anakku 5 tahun. Ya Allah, astagfirullahaladzim begitu ya. Itu apa ya begitu kan. Kenapa kok bisa sampai kayak begitu ya? Hidup itu hanya sebatas apa, main-main kah begitu kan ya, hanya sebatas untuk menyalurkan nafsu kita kah gitu kan ya, dan lain sebagainya ya. Maka ini yang kemudian memang harus kita bersihkan dari dalam diri kita gitu kan. Ini kan kita hadir ya di dalam forum ini itu untuk kemudian melihat secara jauh lagi, secara mendalam lagi, secara cemerlang lagi kemudian fakta-fakta yang ada sekarang ini begitu kan ya. Ini karena apa gitu kan ya, karena kita belum menyelesaikan 3 pertanyaan besar tadi itu gitu kan. Nah ini, tapi ini banyak sekali pengikutnya, ada puluhan ribu ya, 26.000. Kalau yang di Facebook juga ada ya, suka duka atau apa sih gitu kan, puluhan ribu. Dan ini nggak terjadi pada 1-2 orang, tapi apa namanya, banyak orang yang kemudian terpapar hal-hal yang demikian begitu ya. Ya memang karena kehidupan kita sekarang kehidupan yang mengaruskan kita ke sana gitu kan, tidak ada penjagaan yang mampu menjaga kita itu untuk kemudian stay gitu kan, stay pada keimanan yang bersih gitu, keimanan yang kuat gitu kan, sebagai seorang hamba. Kalau sebagai seorang orang tua kepada anaknya, apakah iya sampai seperti itu gitu kan ya. Seorang menantu dengan mertua, apakah iya melakukan hal-hal demikian gitu kan ya. Karena tidak ada penjagaan untuk kemudian mengembalikan peran pada masing-masing. Loh gimana media itu sangat mudah untuk diakses gitu kan ya. Media artinya dari kecanggihan teknologi sekarang aja kita bisa mengakses hal-hal yang berbau-bau itu film biru gitu kan ya.
blue film. Kalau zaman saya dulu itu istilahnya itu blue film gitu. Kan mudah untuk kemudian diakses gitu ya. Jangankan film, ada iklan, maaf teman-teman. Nah, jangankan blue film ya, postingan-postingan yang apa ya, yang itu sangat mempertontonkan sesuatu itu kan banyak gitu. Sehingga apa? Ya manusia akhirnya terpengaruh gitu ya, cara pandangnya terhadap kehidupan gitu kan ya. Sehingga apa? Naluri manusia itu kemudian tidak ada penjagaan gitu kan. Jadi inilah kehidupan sekarang tuh memang benar-benar jauh ya dari apa namanya, keimanan yang seharusnya sebagai seorang muslim gitu kan ya. Em, ya, nah di sini teman-teman maka akidah tadi itu kemudian menuntut kita itu akhirnya untuk apa? Untuk mengenali Islam itu lebih dalam lagi, mengenal Islam itu secara kafah ya, secara kafah itu secara menyeluruh. Ya, jadi bukan hanya ibadah yang kemudian dimaksud itu bukan sekedar ibadah sholat, zakat, puasa, haji, habis ini haji ya teman-teman. Kemudian kurban dan seterusnya lah gitu kan ya. Tapi lebih dari itu yang namanya ibadah itu memperuntukkan gitu kan ya. Segala amal kita itu hanya untuk kepada Allah gitu ya. Di surat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta gitu. Jadi Rasulullah ya Muhammad itu juga sebagai apa sosok yang itu juga membawa risalah bagi manusia untuk menyampaikan petunjuk gitu kan ya. Di surat Al-Baqarah juga ayat 208 perintah untuk berislam secara menyeluruh ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan, secara kafah gitu. Jadi hasil akhir daripada pencarian kita, kenapa begitu kan ya. Ya ini muaranya adalah pada ini tadi begitu ya, pada akidah teman-teman begitu ya, menyadarkan bahwa kita ini adalah sebagai seorang hamba ya, seorang hamba yang kemudian menyadari bahwa kita itu tidak terlepas dengan aturan ya, sehingga apa? Karena tidak terlepas dari aturan, maka di sini ada perintah dari Allah untuk kemudian cari tahu Islam itu lebih dalam lagi, cari tahu Islam itu secara keseluruhan lagi. Bisa jadi kita hanya melihat Islam itu secara permukaan saja, tapi di dalam digitukannya itu lebih lagi begitu kan ya, lebih banyak yang kemudian harus kita pahami lagi supaya apa? Supaya kita berjalan di muka bumi ini tuh dengan selamat begitu kan ya. Jadi memandang kehidupan itu dengan pemahaman yang benar gitu kan ya. Tahu kita hidup itu untuk apa, mau ngapain itu tahu. Tuh. Ya, insya Allah itu Mbak Miska dan teman-teman. Oke, baik. Masya Allah sekali ya teman-teman materinya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung raise hand, nanti akan kami panggil satu persatu untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau boleh juga langsung ketik pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Kami tunggu pertanyaannya.